Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada semua jamaah sholat subuh pengajian Ahad pagi Masjid An-Nur yang kami hormati, wabil khusus kepada seluruh pengurus takmir Masjid An-Nur yang kami muliakan. Yang pertama-tama adalah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pertemuan pagi ini membawa berkah, membawa rahmat, membawa ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan dari umat beliau dan mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang kami hormati, setelah kita melewati yang namanya bulan Ramadan, kita masuk pada bulan Syawal, dan bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah. Kalau kita melihat dari sisi makna, Ramadan adalah bulan pembakaran. Ramadan itu artinya adalah pembakaran. Apa yang dibakar? Nah, kalau kita melihat fakta, itu Ramadan itu bukan pembakaran, penggemukan. Jadi kalau sebelum Ramadan itu ditimbang, ibu-ibu atau bapak-bapak juga mungkin, itu bobotnya itu 65. Setelah Ramadan itu menjadi 70. Banyaknya buka bersama. Ramadan itu pembakaran bisa dimaknai karena pemacu semangat ibadah di Ramadan itu sangat kuat. Makanya tidak dipungkiri bahwa Ramadan itu adalah ladang untuk ibadah, memperbanyak pahala kita. Setelah Ramadan kita masuk pada bulan yang namanya Syawal. Syawal itu bermakna bulan peningkatan. Kalau guyonan orang Jawa, orang-orang kampung, bukan peningkatan tapi kemajuan. Kalau Ramadan itu beberapa masjid itu full, itu shopnya itu maju, tinggal satu baris. Kalau setelah Syawal, tapi secara makna Syawal adalah bulan peningkatan, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas penghambaan kita, dan meningkatkan kualitas daripada kita beragama. Itu adalah Syawal. Mari kita lanjutkan kajian Ahad pagi. Pada pagi ini kita masuk pada hadis arba'in yang ke-7. Saya bacakan dulu.
Al hadisus sabi, hadis yang ketujuh, an Abi Ruqayyah, diceritakan dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihah, agama adalah mengharapkan kebaikan. Ada yang memaknai ad-dinu nasihah, agama berlaku kebaikan, berlaku menginginkan kebaikan. Qulna, para sahabat bertanya, liman, bagi siapa? Qala, Nabi bersabda, lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, dan bagi kitab Allah, wali rasulihi, dan bagi utusan Allah, wali a'immatil muslimina, dan kepada atau bagi para pemimpin-pemimpin muslim, wa amatihim, dan secara umum bagi seluruh muslimin. Rawahu, meriwayatkan hadis Muslimun, Imam Muslim. Kita sering mendengarkan kata-kata nasihat. Nasihat itu diambil dari bahasa Arab an-nasihah, mengharapkan atau berkeinginan akan kebaikan sesuatu perkara. Mengharapkan kebaikan, cara bahasa enaknya gitu, mengharapkan kebaikan. Ad-dinu nasihah. Ketika kita mendengarkan bahwa ad-dinu nasihah, yang kita gambarkan di pikiran kita, berarti orang yang menasihati itu lebih baik daripada orang yang mendengarkan nasihat. Ustadz itu nak pomone dilihat di depannya teniki koyok cara basa Jawa, koyok aku apik dhewe. Memang dalam pikiran kita begitu. An-nasihat, orang an-nasih, orang yang memberi nasihat itu seakan-akan adalah orang yang lebih baik daripada yang mendengarkan nasihat. Lah, temriki kalau kita melihat ad-dinu nasihat, agama hakikatnya adalah berkeinginan baik atau mengharapkan suatu kebaikan, itu Rasulullah menjawabnya adalah lillahi walir rasul wali kitabihi walir rasulihi. Kalau melihat itu, kita itu agama sebagai nasihat yang diposisikan pertama itu adalah Allah. Kan itu rancu. Nasihat adalah suatu harapan baik, kok yang diharapkan baik adalah lillahi, Allah. Padahal yang kurang-kurang baik itu adalah kita. Ya dimaksud hadis ini gimana? Beberapa syarah arba'in itu menjelaskan begini. An-nasihah ad-dinu nasihah lillah. Itu ketika kita iman kepada Allah, ketika kita ibadah kepada Allah, ketika kita mengakui bahwa Allah adalah la ilaha illallah, itu adalah ad-dinu nasihah lillah. Jadi memposisikan agama menjadi nasihat bagi Allah. Ad-dinul an-nasihah lillah. Wali kitabihi, dan bagi kitab-kitab Allah. Dulu orang-orang Jawa dulu, orang-orang sekitar kita, zaman-zaman kita, mbah-mbah riyen kados jenengan sing sepuh-sepuh dulu, itu kalau melihat kertas tulisan Arab itu memuliakan, itu sampai hebat banget.
bahwa cara dulu kertas ada tulisan Arab itu semua orang-orang mbah-mbah dulu itu menganggap bahwa tulisan Arab adalah tulisan Al-Qur'an. Padahal Quran. Orang Jawa naik haji turun dari dari kapal terbang. Orang Arab kan bahasanya bahasa Arab. Ngomong Arab itu orang Jawa itu ngatong amin amin. Dikira doa. Padahal memberi arahan. Orang-orang kita dulu itu menganggapnya bahwa karena kurangnya pengetahuan atau pengalaman, semua kata-kata Arab atau tulisan-tulisan Arab adalah agama. Tapi pemuliaannya bagus. Orang memberi peringatan terusan ngatong doa. Balik kita. Mbah-mbah dulu itu ketika ngajari anak-anaknya membawa Al-Qur'an itu bukan dipegang begini tidak, tapi ditaruh di atas. Saking memuliakan Al-Qur'an. Lah orang sekarang nyun sewu. Banyak di kalangan-kalangan kita, baik itu di bawah ataupun sampai di para pelajar-pelajar sampai di mahasiswa. Quran itu tidak ada harganya. Di antara pemuliaan daripada adinu nasihah li kitabihi adalah memuliakan kitab-kitab Allah. Nyun sewu ya. Beberapa kelompok itu kan ada di apa itu. Nah, kalau kita melihatnya di kalangan NU lah, Pak. Kalau ambil kalangan NU. Di beberapa daerah yang belum tersentuh tausiah tentang Ustadz Yasin, buku Yasin itu kan ada Qur'annya. Itu naruh itu di lantai. Itu pemuliaannya kurang. Para mahasiswa ketika mengkaji Al-Qur'an itu menaruh Qur'annya itu di lantai. Padahal mbah-mbah dulu walaupun orang itu belum bisa baca Qur'an, ketika memerintahkan atau menegur anaknya untuk membawa Al-Qur'an itu ditaruh di atas. Saking memuliakan agama atau memuliakan Al-Qur'an. Lah kita semakin pandai tapi semakin kurang kita memuliakan sesuatu atau memuliakan Al-Qur'an. Itu orang-orang dulu. Wali kitabihi, kita memuliakan Al-Qur'an, kita mempelajari Al-Qur'an, kita mentadaburi Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, itulah yang dimaksud dengan an-nasihah li kitabihi. Wali rasulihi, dan bagi utusan Allah. Ketika kita sudah beralih nama, zaman itu wong Jawa dulu itu angger memberi nama itu dengan istilah-istilah Jawa. Puji, lestari, terus macam-macam. Terus bergeser dengan Arab, bergeser dengan nama-nama di luar Indonesia. Nah, di antara nama-nama yang dianjurkan oleh agama adalah nama-nama yang memang menjadi nama baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Irfan Hakim, Muhammad Abdul Karim, Muhammad sinten, Ahmad siapa. Itu adalah nama-nama daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah di antara kita an-nasihah li rasulihi adalah kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menganggap bahwa kita itu adalah umat
Rasulullah. Ketika apa yang kita ajar atau apa yang kita pelajari itu faktanya di kita dalam haliyah kita, keseharian kita itu lebih jauh daripada ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita, orang-orang Indonesia khususnya, itu sing jutaan, sing padu karo tangga tepalih, sing padu kalian dulur-dulur. Niku wong Islam napa mboten? Islam. Orang yang nyuwun sewu nakal, mencuri. Wong namane iku orang mencuri di pengadilan pakai baju putih, pakai celana hitam, pakai peci. Terus namanya Muhammad sinten gitu. Itu orang Islam. Dalam kriminal pencurian, pembunuhan, sampai nyun sewu korupsi atau yang lain. Muslim atau tidak? Muslim. Sunnah daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin hilang di kehidupan kita. Wali rasulihi. Dan di antara memuliakan baginda Rasulullah adalah kita menghidupkan sunnah-sunnah atau menghidupkan daripada ilmu-ilmu syariat yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wali a'immatil muslimin, dan bagi para pemimpin-pemimpin muslim. Nah, yang ini sing paling krusial di kita sekarang. Nyun sewu nggih. Orang itu zaman sekarang, kita bukan orang lain tapi kita. Itu nak kadung seneng kepada cara bahasane mboten kadung seneng ding, bolo. Kadung bolo karo pemerintah. Iku salah dikatakan benar. Tapi nak kadung cara bahasane teng pemerintah oposisi, itu benerlah dikatakan salah. Nyun sewu. Mengkritik nak teng mriki kan wali a'immatul muslimin, dari para pemimpin-pemimpin muslim. Cara kita ambil contoh ketika kita memposisikan kita sebagai rakyat kepada para tokoh-tokoh atau para pemimpin-pemimpin negara kita. Mengkritik boleh atau tidak? Wajib. Mengkritik itu wajib. Dan kritikan itu dulu pernah diceritakan Harun ar-Rasyid. Itu pernah dikritik. Harun ar-Rasyid itu kan raja muslim. Raja muslim dikritik ulama di depan para menterinya dengan kritikan pedas. Itu ketika Harun ar-Rasyid dikritik begitu, dawuh Harun ar-Rasyid gimana? Qaulal layyina, di surat Toha itu kula depannya lali. Bagaimana mungkin kamu menasihati saya dengan kata-kata begitu? Bahkan Allah sendiri ketika menceritakan Nabi Harun dan Nabi Musa menghadapi Fir'aun, itu mengatakan bahwa Allah menyuruh Harun dan Nabi Musa menasihati Fir'aun itu dengan qaulan layyina, kata-kata yang lembut, kata-kata yang bagus. Dan sekarang gak cocok itu harus dicaci maki yo. Jadi dipukul rata. Semua yang ada di tokoh-tokoh pemerintahan kita itu salah semuanya. Itu agak cocok. Nak cocok pomone bolo itu semua yang dikatakan atau dilakukan para pemimpin-pemimpin kita adalah semua kebenaran.
Padahal di semua yang namanya manusia, baik itu di atas atau di bawah, itu pasti ada benarnya dan pasti ada kurangnya. Ada kurangnya. Nah, yang kurang itulah tempat kita sebagai ladang pahala kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengkritik, memberi saran. Lah, yang bagusnya itulah ladang kita untuk selalu mendukung kebaikan-kebaikan daripada program-program pemerintah. Cara zaman saiki sing agek rame jarene MBG. Kalian apa niku? Merah putih niku napa niku? Koperasi merah putih. Bagus atau tidak? Ada bagusnya tapi ada kurangnya. Tergantung kita itu melihatnya dari sisi mana. Lah, ketika kita ada yang kurang cocok, berilah masukan para pemimpin-pemimpin kita itu dengan qaulan layyina, kata-kata yang bagus, nasihat-nasihat yang baik. Karena apa? Harapan daripada ada suatu cerita di kitab hikam kayaknya. Itu ada ulama pernah dimaturi santrinya. Itu bercerita begini. Kalaupun saya mempunyai doa mustajab satu saja, maka akan saya berikan kepada pemimpin-pemimpin muslim. Santri itu bertanya, bagaimana mungkin begitu? Jawabnya begini, kalaupun pemimpin-pemimpin muslim itu kok soleh, kemaslahatan daripada kesolehan para pemimpin itu lebih umum, lebih menyeluruh daripada nasihat-nasihat para ulama. Contoh umpamanya begini, ustadz-ustadz di setiap masjid setiap minggu mengadakan menuturi, memberi nasihat kepada jamaahnya setiap minggu. Tapi ada satu peraturan satu tahun, satu peraturan satu saja kepada seluruh kelurahan, tidak boleh pergi ke masjid dalam waktu 1 minggu ini. Itu peraturan yang diberlakukan untuk minggu ini oleh lurah. Menang mana? Menang lurah. Itu peraturan satu saja. Daripada ucapan kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang setiap hari menasihati. Jadi kebijakan pemerintah itu lebih mengena, lebih cara bahasanya cespleng daripada nasihat-nasihat ulama. Makanya ketika kita mengharapkan, menginginkan kebaikan kepada para pemimpin-pemimpin muslim, itu adalah untuk kemaslahatan daripada kaum muslimin atau secara menyeluruh kepada semuanya. Wali a'immatil muslimin wa amatihim, dan umum-umum orang muslim. Kadang itu kita melihat orang lain itu bukan pandangan nasihat, bukan pandangan maslahah, tapi pandangan pribadi kita. Contoh begini, orang yang tidak tetangga kita, ketika kita melihatnya mabuk-mabukan di pinggir kampung kita, itu cara respon kita gimana? Orang yang tidak kenal mabuk-mabukan di samping rumah atau di samping kampung kita, itu respon kita biasa-biasa saja. Tapi kalau orang yang mabuk-mabukan itu tetangga kita, itu responnya agak naik lagi ketika keluarga kita, marahnya minta ampun, sama-sama mabuk. Berarti kita itu melihatnya kan sesuai dengan kadar perkenalan kita, kadar daripada bagaimana kita dekat dengan seseorang itu. Berarti al-muslim, akhul muslim di kita itu sebenarnya agak kurang.
Semakin tidak kenal, semakin tidak peduli. Itu. Wa amatihim, padahal siapapun ketika itu adalah muslim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim. Tapi kadar kita kadang itu ya sesuai dengan tingkatan seberapa kenal kita dengan orang tersebut. Itu ad-dinu nasihah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihi. Rawahul Muslim. Orang yang tidak bisa dinasehati itu ada 3 katanya. Ada 3. Yang di kitab itu ada 2. Ustadz itu pernah cerita ada 3. Satu adalah orang yang suka berlebihan, seneng banget. Nak teng bahasa kitab itu namanya hirsu. Wong seneng banget, iku gak iso dikandani. Mboten saged dikandani. Tiyang nom-noman agek seneng-senenge, agek tresno-tresnone dikandani. Dipare lamun sing ngandani niku kok presiden lah. Niku mboten mempan. Wong sing seneng banget. Riyen Nabi Adam, Dewi Hawa, karoan setan. Itu kan komponen 3 niku katut kabeh. Saking senenge Nabi Adam karo Dewi Hawa nuruti apa sing dikarepne Siti Hawa. Saking senenge bojo. Cara jaman sakniki iki, saking senenge bojo. Mangan buah sing dikatakan istilah umum kita adalah buah khuldi. Itu kan saking nurutine Nabi Adam kalian garwane Siti Hawa. Niku saking seneng. Yang kedua, sing tiyang sing boten saged dinasehati adalah wong sing iri. Wong sing gadah penyakit sing jenenge hasud ataupun iri. Itu boten saged dinasehati. Contohnya sinten? Setan. Setan niku sing ngandani pangeran. Niku mboten mempan. Ya setan. Sing nomor 3 sinten? Wong wedok. Nah, ibu-ibu percaya napa mboten? Nah, ibu-ibu mesti mboten percaya. Bapak-bapak rada yakin. Sing nomor 3 sinten? Tiang putri. Bapak-bapak agek lenggah terus lajeng nuturi garwane. Ajeng mengos pisan niku lho. Satu kata iki. Mesti pencerengi mboten sida lho. Mboten sida. Lah, pertama kali ketika cerita tenggon Al-Quran, ketika manusia diproseskan Allah untuk turun ke bumi, itu yang diceritakan tenggon sejarah-sejarah Islam. Itu tersangka pertama sinten? Dewi Hawa. Mboten Nabi Adam, tapi Dewi Hawa. Wong wedok niku jarene. Mbok jarene Ustaz kiai-kiai niku agar tausiah. Mboten kok unggal, gak iso dikandani. Mboten saged dikandani. Jane nggih saged. Umume. Semoga kita dengan hadis ke-7 ini kita menambah mahabbah kita kepada agama kita, memberi pacu semangat untuk ibadah kita, untuk menyadarkan kita bahwa melengkapi daripada pembendaharaan atau wawasan kita tentang agama dengan kajian-kajian ini untuk menyadarkan kita bahwa agama adalah solusi untuk kemaslahatan kita, kemaslahatan dunia, kemaslahatan akhirat. Keselamatan kita, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Kemuliaan kita, kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Semoga kajian pada pagi ini bermanfaat dan memberi keberkahan kepada kita, dan semoga masjid ini semakin makmur, semakin berkah, dan semoga keluarga kita
dimanapun berada. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya banyak kata yang salah, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.